Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas B Manajemen Kualitas Air yang beranggotakan saya Lilin, saya Wardah, saya Lisa Ida, dan saya Ayu. Saya Bizaul Albab. Di video kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas dan rinci mengenai pengapuran pada kolam budidaya. Topik pertama adalah mengenai apa sih pentingnya pengapuran pada kolam budidaya. Yang kedua adalah jenis-jenis kapur yang biasa digunakan pada pengapuran. Dan yang ketiga adalah fungsi dari pengapuran itu sendiri. Dan keempat adalah tahapan atau proses dari pengapuran pada kolam budidaya. Langsung saja kita akan membahas topik pertama, yaitu pentingnya pengapuran pada kolam budidaya. Menurut Mirna DKK 2020, nilai pH atau power of hydrogen dan kandungan mineral di dalam suatu perairan merupakan hasil dari interaksi antara tanah pada dasar kolam dan air yang tertampung di dalamnya. Suatu perairan yang memiliki tingkat kemasaman yang tinggi biasanya disebabkan oleh pengaruh dari tanah yang terlalu masam. Pada budidaya perikanan, terutama di lahan sulfat masam, kondisi air yang masam menjadi salah satu permasalahan yang umum terjadi dan cukup serius karena dapat berakibat terhadap buruknya kualitas air. Tanah sulfat masam mempunyai pH yang rendah, memiliki kandungan ion logam seperti H+, Al3+, dan Fe3+ yang tinggi, sehingga dapat bersifat toksik bagi organisme budidaya. Tanah-tanah yang memiliki sifat asam juga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas suatu perairan. Menurut Zainal DKK 2017, untuk menjadikan tanaman menjadi lebih produktif dan dapat digunakan dengan baik, kita perlu melakukan pengapuran. Dengan melakukan pengapuran, sifat keasaman pada tanah akan rusak dan pH pada tanah akan naik menjadi netral atau basah. Pengapuran merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kapur ke dalam tanah yang pada umumnya dilakukan bukan karena tanah tersebut kekurangan unsur Ca, tetapi dilakukan karena tanah tersebut terlalu masam. Oleh karena itu, pH pada tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara yang terkandung di dalam tanah seperti unsur P dapat diserap dengan mudah oleh tanaman dan dapat menghindarkan dari keracunan Al. Pengapuran ini merupakan salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan pemilasan tanah untuk mengatasi permasalahan utama pada kolam budidaya tanah sulfat masam. Yang kedua adalah fungsi pengapuran pada perairan budidaya. Perairan kolam budidaya ikan berfungsi untuk memperbaiki keasaman atau pH dasar kolam atau sebagai buffer derajat keasaman kolam. Dasar kolam yang ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air budidaya ikan. Oleh karena itu, perbaikan pH air kolam harus dimulai dari perbaikan pH tanah dasar kolam. Selain untuk memperbaiki keasaman dasar kolam, kapur juga berfungsi sebagai disinfektan dan penyedia unsur hara berupa fosfor yang dibutuhkan oleh plankton. Kapur yang digunakan di kolam berfungsi untuk meningkatkan kesadahan dan alkalinitas air, membentuk sistem penyangga atau buffer yang kuat, meningkatkan pH, disinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik, mengendapkan besi, menambah ketersediaan unsur P, dan merangsang pertumbuhan plankton serta bentos. Mengutip Yuan tahun 2018. Manfaat dari adanya pengapuran sendiri adalah untuk menormalkan asam-asam bebas dalam air sehingga pH akan meningkat. Kedua, untuk mencegah kemungkinan terjadinya perubahan pH air atau tanah yang mencolok atau perubahannya terjadi secara drastis. Mendukung kegiatan bakteri pengurai bahan organik sehingga garam dan zat hara akan terbebas. Dan terakhir adalah mengendapkan koloid yang melayang-layang dalam air tambak.
Yang ketiga adalah jenis-jenis kapur dalam pengapuran tanah dasar kolam pada budidaya. Menurut Jessica dan kawan-kawan pada tahun 2016, jenis kapur yang biasa digunakan dalam budidaya ikan adalah kapur dolomit. Nah, kapur ini digunakan karena memiliki pengaruh yang lebih lama, mudah diperoleh, meninggalkan residu, dan kecepatan reaksinya lebih lambat serta mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian, selain kapur dolomit, jenis kapur yang biasa digunakan dalam budidaya ikan adalah kapur tohor atau CaO dan kapur pertanian atau CaCO3. Nah, kemudian pengertian dari kapur tohor atau kapur sirih adalah kapur yang pembuatannya melalui proses pembakaran. Kemudian untuk bahan penyusunnya itu berupa batuan tohor gunung dan kulit kerang. Sedangkan kapur pertanian adalah kapur karbonat yang bahan penyusunnya berupa batuan kapur tanpa melalui proses pembakaran, tetapi langsung digiling. Kesesuaian jenis kapur untuk digunakan sebagai material penetrat tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, kekuatan menetralisir, kemudian tingkat reaksi dengan tanah, tingkat kehalusan butir, dan kemudahan untuk digunakan atau tidak beresiko. Yang keempat, kita akan membahas mengenai tahapan atau proses pengapuran pada kolam budidaya. Mengutip pernyataan dari Endang Arini tahun 2011, pengapuran pada kolam budidaya dibedakan menjadi dua tahap. Yang pertama adalah pengapuran dasar dan yang kedua adalah pengapuran susulan. Untuk pengapuran dasar sendiri itu diawali dengan mengukur pH tanah kolam terlebih dahulu. Setelah pH tanah terukur, kapur ditebar secara merata ke permukaan tanah kolam sesuai dengan dosis, jenis, dan luas kolam tersebut. Lalu setelah ditebar kapur pada tanah dibalik menggunakan cangkul sehingga kapur bisa masuk pada bagian dalam tanah dasar kolam budidaya. Untuk jenis kolam budidaya semen dan terpal itu dilakukan pengapuran dengan cara menguas bagian dinding-dinding kolam menggunakan kuas yang telah diberi campuran antara air dan kapur. Untuk tahapan kedua yaitu tahapan pengapuran susulan, itu biasanya dilakukan 2 minggu setelah tebar benih pada kolam budidaya. Dan untuk pengerjaannya sangat mudah, yaitu hanya tinggal menebar kapur ke permukaan air kolam budidaya secara merata. Jadi, pengapuran sangat penting dilakukan pada tanah dasar kolam budidaya. Pengapuran dilakukan karena tanah terlalu masam, di mana kapur yang digunakan di kolam berfungsi untuk meningkatkan kesadaran atau alkalinitas air yang membentuk sistem penyangga atau buffer yang kuat, meningkatkan pH, desinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik, mengenapkan besi, menambah ketersediaan unsur B, dan merangsang pertumbuhan plankton, serta bentos. Pengapuran merupakan salah satu cara memperbaiki kualitas kolam budidaya untuk menghasilkan ikan budidaya yang maksimal. Dengan video ini, diharapkan teman-teman bisa menerapkan dalam kegiatan budidaya secara tepat, sehingga dapat dihasilkan kolam budidaya yang sesuai. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.